Selamat datang di channel Logos Everyday. Ya, shalom saudara. Pada tabernakel bagian ke-6 ini, saya akan membahas mengenai tabut perjanjian. Jika kita melihat di dalam Keluaran pasal 25, di sana dijelaskan bagaimana cara membuat tabut perjanjian itu dan apa saja alat-alat yang ditaruh di dalam tabut perjanjian. Dan saya mau meloncatnya untuk kita bahas bersama-sama, untuk kita pelajari bersama-sama di dalam Ibrani 9 ayatnya yang keempat, khususnya bagian B. Saya akan membacakannya bagi kita. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ada 3 alat yang diletakkan di dalam tabut ini. Pertama-tama, buli-buli emas yang berisi mana. Kedua, tongkat Harun yang bertunas. Dan yang ketiga, loh batu atau 10 perintah Allah. Ini adalah 3 alat yang diletakkan di dalam tabut perjanjian itu. Saya akan menjelaskannya satu persatu kepada kita dan apa makna rohani bagi kita saat ini. Jika kita melihat buli-buli emas berisi mana ini, menceritakan kepada kita sebuah peristiwa yang besar yang dimana selama 40 tahun orang-orang Israel mengembara di padang gurun tanpa menabur, tanpa menuai. Mereka dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan mana dari surga. Dan kita tahu bahwa orang Israel sendiri tidak tahu asal mana ini dari mana. Yang mereka ketahui bahwa mereka mengumpulkannya tiap hari untuk keperluan mereka. Dan kita tahu bahwa pemeliharaan Allah selama 40 tahun ini memberikan kepada kita sebuah kepastian bahwa Allah juga akan mencukupkan kebutuhan kita. Di tempat-tempat gersang, di tempat-tempat yang tanahnya tidak subur, Tuhan mampu memelihara kita. Ingat saudara, jangan pernah takut tanah yang gersang, sebab ada mana untuk kita di sana. Firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini, pada poin yang pertama ini mengenai mana, di mana setiap orang percaya harus menaruh pengharapannya kepada Allah sebagai Allah yang mencukupi kebutuhan umatnya. Yang kedua, kita akan berbicara mengenai tongkat Harun yang bertunas. Kita mengetahui ceritanya bagaimana para pemimpin, khususnya 12 suku Israel ini, menaruh tongkat dan kemudian dilihat besok pagi dan tongkat Harunlah yang bertunas. Ini menandakan bagaimana pemilihan pemimpin atau pelayan Tuhan itu bukan sembarangan. Ada tanda-tanda yang mengikuti seorang pemimpin dalam menjalankan tugas yang diembannya dari Allah. Dan kita melihat bahwa pemilihan ini bukanlah sembarangan, saudara. Jika kita melihat ke-12 pemimpin setiap suku ini bukanlah pemimpin-pemimpin biasa atau pemimpin-pemimpin yang sembarangan. Pasti mereka mempunyai keahlian khusus dan mereka sudah berpengalaman dalam mengatur, bahkan dalam menyelesaikan setiap urusan-urusan suku mereka sendiri. Dan ketika Harun terpilih, berarti dia adalah pemimpin terbaik di antara ke-12 suku itu. Dan yang ketiga, kita mau berbicara tentang loh batu, di mana 10 hukum Tuhan itu tertulis di dalamnya. Kita mengetahui bahwa perintah pertama sampai keempat itu mengatur bagaimana hubungan bangsa Israel dengan Allah, dan hukum yang ke-6 sampai ke-10 itu berbicara bagaimana hubungan Israel dengan sesamanya. Dari sini kita melihat bahwa ada satu kata yang menjadi sentral dalam hukum Taurat.
apa? Yaitu kasih. Dan ini juga kita bisa melihatnya di dalam kitab Roma ketika Paulus berbicara bahwa isi dari seluruh hukum Taurat itu adalah kasih, mengasihi, khususnya mengasihi sesama. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan ini sudah diterangkan oleh Yesus Kristus di dalam keempat Injil, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia mengorbankan dirinya untuk orang yang dia sayangi. Dari sini kita melihat bahwa untuk makna rohani bagi kita saat ini mengenai loh batu yang bertuliskan perintah Allah ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus memiliki kasih kepada Allah yang dapat dilihat di dalam kasih kita kepada sesama. Perlakukanlah sesama dengan segenap hati kita, seperti kita mengasihi Tuhan dan seperti kita mengasihi diri sendiri. Dengan demikian maka hukum itu akan sempurna di dalam diri kita. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kita belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.